tips ataupun trik khusus, kita menyadari bahwasanya semua itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LPM, Lembaga Pers Madrasah Mandua Labuhan Batu Utara, tempat berbagi cerita yang inovatif dan inspiratif. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu juara cerdas cermat Gen Hala Championship 2025 yang diselenggarakan di Bogor. Baik, sebelum saya memulai wawancaranya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahma Aisyah, dan sudah pastinya di samping saya adalah salah satu juara cerdas cermat Gen Halal Championship tahun 2025. Baik, mohon perkenalkan dirinya, Kak. Baik, terima kasih untuk waktunya karena saya bisa duduk di podcast ini gitu kan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afawel Fatoni. Saat ini saya menduduki kelas 12, tepatnya kelas 12 MIPA 6. Oh, ternyata Kak Fabel masih kelas 12 IPA 6, guys. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya, Kak. Rahma ingin tanya, apa sih yang membuat Kakak, atau keinginan apa sih yang membuat Kakak untuk mengikuti ajang kompetisi Gen Hala Championship tahun 2025? Kita bicara terus terang aja lah ya. Awalnya juga saya nggak tahu apa yang di Gen Hala Championship 2025 gitu kan. Bu Nia itu mendaftarkan saya kepada perlombaan ini. Pada saat itu saya masih fokus sama lomba bidang geografi sama kebumian. Tiba-tiba Bu Nia mengabari saya, "Nah, kamu mau nggak ikut lomba Gen Halal ini yang diselenggarakan oleh LPPOM gitu kan?" Saya mikirnya, ikut aja lah, selagi masih ada waktu ikut-ikut aja semua gitu kan. Akhirnya pun ikut-ikut aja, selama mengulik webinar ya segala macam, saya mulai tertarik. Oh, kira-kira halal ini nggak hanya terbatas pada makanan aja, termasuk dari pangan, obat-obatan, kosmetika, bahkan gaya hidup. Jadi dari situ saya mulai tertarik, mulai memutuskan ya saya fokuskan aja deh, coba ikut ini sampai akhirnya tiba di grand final dan alhamdulillah menjadi salah satu juara di cabang cerdas cermat. Oh, ternyata itu alasan Kak Fabel untuk mengikuti Gen Hala Championship 2025 dan alhamdulillahnya menang, guys. Oke, selanjutnya Rahma ingin tanya nih, Kak. Kira-kira apa sih persiapan ataupun tips and trick yang dapat Kak berikan kepada kami untuk mengikuti kompetisi? Tips and trick ya, sebenarnya nggak ada tips ataupun trik khusus karena saya selalu mengingat bahwasanya apapun itu terjadi oleh niat, dan niat itu bakal terus terjaga ataupun terus dijalankan apabila kita memiliki tujuan. Benar kan? Jadi kita pikiran saja tujuan kita tuh melakukan ini itu untuk apa, sehingga nanti tujuan ataupun apapun yang kita inginkan itu pasti akan tercapai. Mungkin terdengar simpel, tapi sebenarnya kalau dikulik lebih dalam mungkin terdengar dalam juga mungkin. Oke, terakhir nih, Kak. Kira-kira bagaimana sih cara Kakak untuk membagi waktu antara akademik dan juga kompetisi di luar sekolah? Dibilang membagi waktu pun saya masih belum cukup baik dalam membagi waktu, karena sejujurnya saya sering meninggalkan kegiatan belajar mengajar di kelas demi mengejar materi-materi kompetisi tersebut di perpustakaan. Tapi bukan berarti nih ya saya meninggalkan pembelajaran tersebut. Saya tetap sharing dengan teman-teman, seperti bakal melis gitu kan tugas apa saja yang akan saya kerjakan nantinya dan kapan deadline dikumpulnya. Apabila deadline kumpulnya berdekatan dengan waktu kompetisi, biasanya saya menemui guru mapel ya untuk meminta keringanan seperti pemanjangan waktu. Mungkin sekira-kira gitu sih saya membagi waktunya. Wah, Masya Allah sekali nih Sobat Genji, seperti Kak Fabel sudah banyak menorehkan prestasi di usia mudanya. Jadi intinya ataupun kesimpulan yang dapat kita ambil, ketika kita ingin mengikuti kegiatan ataupun kompetisi di luar sana, intinya kita harus memasang niat yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, dan pastinya juga berdoa. Oke, terima kasih Kak Fabel telah menyempatkan waktu dan berbagi pengalaman yang insight dan seru untuk kita semua. Semoga cerita Kakak dapat menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda seperti saya sendiri. Oke, terima kasih juga kepada penonton podcast yang sudah menyimak informasi dari kami, dan jangan lupa nih subscribe dan juga follow akun kami untuk menantikan cerita-cerita menarik selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.